Sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh sahabat tidur di atas tikar yang kemudian memberi bekas di lambungnya, maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, ala naj'alu laka wita'an? Maukah kami jadikan engkau kasur yang lebih nyaman daripada ini?" Ganti ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ada orang bertamu di rumah Aisyah kemudian mendapati kasur Nabi yang sangat sederhana ya. Hashwuhu lif, yaitu kasur dalamnya dari kulit terus dalamnya cuma serabut korma, jadi kasar, tidak enak. Maka dia pun ganti dengan kasur yang lebih baik. Ketika Rasulullah SAW pulang, dari mana ada hadiah, Rasulullah sudah kembalikan. Rasulullah sudah apa? Kembalikan. Ketika ada sahabat nawarkan, "Ya Rasulullah, tidakkah kami berikan engkau ya kasur yang nyaman?" Kata Rasulullah SAW, "Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Perumpamaanku dengan dunia seperti seorang yang berkendaraan kemudian mampir sebentar istirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Pohon tersebut yang dia istirahat sebentar seperti dunia. Apakah ada orang menjadikan bawah pohon sebagai tempat tinggalnya? Tentu tidak. Dia hanya secukupnya sebentar kemudian dia melanjutkan perjalanan. Lebih berat daripada yang jadi sekedar orang asing. Orang asing masih tinggal. Masih ada ngobrol-ngobrol mungkin seperlunya. Orang numpang lewat. Kalau jadi yang kedua ini, opsi kedua yang berat ini, artinya kau ambil dunia seperlunya saja. Jangan memberatkan engkau di akhirat kelak. Memberatkan engkau dengan hisab. Memberatkan engkau dengan banyak pertanyaan. Kalau kau berlebihan, kau akan salah gunakan. Makanya Rasulullah SAW ketika berdoa kepada Allah, dia berdoa dengan apa? Kafafan. Rezeki yang kafaf. Kafaf itu tidak kurang, tidak berlebihan. Kita juga tidak suka kekurangan, kurang juga berat. Tapi berlebihan juga bahaya. Kalau dia tidak pandai mengatur, tidak dialihkan kepada yang kebaikan, bahaya ya. Maka apa yang kita miliki usahakan dijadikan sebagai apa? Untuk akhirat. Harta yang kita miliki jadikan sebagai bekal kita di akhirat. Ini opsi yang kedua berat, seperti orang yang numpang lewat. Syekh Ibnul Utsaimin rahimahullah ketika mengomentari hadis ini dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan demikianlah Rasulullah menjelaskan pada opsi kedua ini seperti kita ini seperti musafir. Ya, musafir berjalan, numpang lewat sebentar kemudian melanjutkan perjalanan. Dan perjalanan kita benar panjang. Di dunia sebentar, di dunia cuma sebentar, benar sebentar. Di alam barzah lebih panjang daripada di dunia. Hari kiamat lebih panjang lagi. Dunia kita hidup 60-70 tahun, taruhlah 100 tahun, itu sebentar dibandingkan dengan alam barzah. Sekarang ada orang di alam barzah sudah ribuan tahun. Belum kalau dibangkitkan fi yaumin kana miqdaru 50 alfasanah. Di padang mahsyar 50.000 tahun. Dengan berbagai macam kondisi yang akan dihadapi. Belum jannah au nar, surga atau neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Maka kita sebenarnya adalah musafir dan kita butuh bekal yang banyak karena perjalanan kita masih panjang. Di dunia perjalanan cepat. Kalau musafir yang kita lihat asli, mereka masih ada istirahat. Istirahat, mereka jalan lagi, istirahat lagi, jalan lagi, istirahat lagi. Kita ini enggak ada jalan terus semakin dekat kepada tujuan karena waktu berjalan, semakin umur berkurang, semakin hari kita lewati, semakin bulan kita lewati, berarti kita semakin menuju kepada tujuan, destinasi yang berikutnya. Destinasi berikutnya alam barzah. Kalau musafir di dunia masih istirahat, dia bisa menunda ke destinasi berikutnya. Dia bisa nongkrong dulu di mana. Mau misalnya kita mau dari Jakarta mau ke Jogja, ya kita bisa mampir di mana kek, nginap di sana berapa hari, kita bisa tunda jarak kita ke destinasi, kita bisa nunda waktunya. Tapi perjalanan kita nggak bisa ditunda. Setiap hari kita harus mau tidak mau harus menuju kepada destinasi berikutnya. Hari yang kita lewati, umur yang kita lewati. Dan kita tidak tahu kapan kita sampai. Yang jelas terus menuju ke sana. Ini lebih mengerikan ya, karena waktu terus berjalan berarti kita semakin mendekat destinasi berikutnya ya. Dan bekal kita permasalahan, bekal kita udah banyak belum? Ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Seperti syair yang dinisbahkan kepada Ali Zainal Abidin, dia mengatakan safari ba'idun wa zadu la yuballighani wa quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni.
safarku jauh, sementara bekalku sedikit, apakah mampu menyampaikan aku atau tidak? Wa quwwati dha'ufat, sementara kekuatanku semakin melemah. Wal mautu yatlubuni, sementara kematian terus mengintaiku. Nah, kita evaluasi kita masing-masing. Kalau kita mati sekarang, ridhokah kita dengan bekal kita sekarang? Masing-masing evaluasi. Tentu tidak ada yang ridho, semuanya ingin lebih. Tapi kita perlu aksi, bukan cuma sekedar angan-angan. Ya. Jangan sekedar angan-angan. Kita enggak tahu kita kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu sangat dekat. Oleh karenanya, ini nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan kepada kita orientasi kita harus apa? Akhirat. Kalau Allah berikan kita dunia sebagaimana Nabi Sulaiman, sebagaimana Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, sebagaimana Utsman bin Affan yang kaya raya, maka mereka menggunakan harta mereka untuk orientasi apa? Akhirat. Ya. Makanya ketika yaqulu ibnu Adam mali, anak Adam berkata hartaku. Maka dikatakan kepadanya, tidak ada hartamu kecuali apa? Apa yang kau makan, maka selesai. Dan apa yang kau pakai? Fa'ablait, kemudian usang baju tersebut. Dan apa yang tasaddaqta bihi fa'amdait. Dan apa yang kau sedekahkan, dan itulah yang menjadi hartamu sesungguhnya. Selain itu bukan hartamu. Selain itu untuk kau berikan kepada ahli waris.